Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel tempat kita berbagi ilmu dan belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan membahas topik yang berjudul cara menentukan uji independen sampel t-test yang tepat, 5 langkah wajib. Mengapa topik ini penting? Karena seringkali bingung menentukan kapan harus memakai independen sampel t-test dan kapan harus beralih ke Mann-Whitney U-test. Nah, biar nggak ketukar lagi sama uji statistik lain, mari kita bedah flowchart alur pemilihan langkah demi langkah yang ini nih ya. Nah, di diagram alur ini, gitu ya, dirancang sebagai roadmap keputusan statistik yang membantu mengevaluasi 5 kriteria. Nih 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5 kriteria ya. Termasuk skala data, uji normalitas, hingga homogenitas varian, agar hasil analisis yang didapatkan valid dan akurat. Mari kita bedah satu persatu. Langkah pertama, langkah pertama nih yang ini nih. Tanyakan terlebih dahulu apa tujuan penelitian. Jadi, kita tanyakan pada diri sendiri ini. Apakah saya ingin membandingkan nilai rata-rata dua kelompok? Jika jawabannya ya, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah kedua, itu ya. Namun, jika tujuan penelitian bukan membandingkan dua kelompok, misalkan ingin mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel, ya, berarti kita harus menggunakan uji statistik yang lain atau yang berbeda. Kemudian langkah kedua, periksa karakteristik kelompok yang dibandingkan. Nih, apakah kedua kelompok itu saling independen? Iya. Artinya responden pada kelompok pertama berbeda dengan kelompok kedua. Contohnya, membandingkan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika jawabannya ya, lanjut langkah ketiga. Yang ini nih. Sebaliknya, jika responden yang dibandingkan adalah orang yang sama, misalkan kita misalkan nilai pretest dan posttest dari siswa yang sama, maka uji yang tepat bukan independen, tetapi gunakan variety test, gitu ya. Kemudian langkah ketiga, identifikasi jenis data yang akan dianalisis. Independent sample t-test digunakan apabila variabel terikat berupa data skala. Ya, apabila ulangi, independent sample t-test digunakan apabila variabel terikat berupa data skala, yaitu data interval atau rasio, seperti ya nilai ujian, skor hasil belajar, tinggi badan, berat badan, atau lama belajar. Jika yang dianalisis berupa data ordinal atau kategorik, maka kita perlu mempertimbangkan uji statistik lain. Itu langkah ketiga. Sekarang langkah keempat. Langkah keempat adalah melakukan uji normalitas data nih yang ini. Tahap ini sangat penting karena independent sample test termasuk kelompok uji parametrik. Ya, parametrik yang mengharuskan data berdistribusi normal. Kita dapat melakukan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov sesuai dengan karakteristik data dan jumlah sampel. Apabila hasil uji menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, berarti ya nih ya, maka kita dapat melanjutkan ke pemeriksaan yang tahap kelima, homogenitas, gitu ya, homogenitas varian. Namun, apabila data tidak berdistribusi normal, maka sebaiknya gunakan alternatif Mann-Whitney U-test, gitu ya, yaitu uji non-parametrik untuk membandingkan dua kelompok independen atau itu ya kita lakukan transformasi data dulu, jadi jangan buru-buru pindah ke non-parametrik. Ditransformasi data dulu, ya supaya nanti data menjadi normal, gitu ya. Oke, langkah kelima nih, jika seandainya ya, lakukan uji homogenitas varian yang umumnya menggunakan Lipin test. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah varian kedua kelompok relatif sama atau homogen, ya. Nih yang uji homogenitas ya. Jika hasil Lipin test menunjukkan varian homogen, nah ini nih homogen nih, gitu ya. Maka kita menggunakan hasil independent sample test pada baris equal variances assumed. Nah, yang ini ya.
Sebaliknya, jika varian tidak homogen, kita dapat menggunakan independent sample t-test, tetapi interpretasinya gitu ya, dilakukan pada baris equal variances not assumed. Dengan demikian, varian yang tidak homogen bukan berarti kita harus beralih ke uji non-parametrik selama asumsi normalitas terpenuhi. Jadi urutannya nih kita ringkasan ya. Jadi urutan pengambilan keputusan dalam memilih independent sympathy test adalah yang pertama tentukan tujuan penelitian, berikutnya pastikan kelompok yang dibandingkan saling independen, gitu ya. Gitu ya. Kemudian identifikasi jenis data, periksa normalitas data, kemudian lakukan uji homogenitas varian, dan terakhir tentukan hasil independent sample test yang sesuai. Dengan mengikuti alur ini, ya, mengikuti alur ini nih, gitu ya, kita dapat memilih uji statistik yang tepat sekaligus mampu menjelaskan alasan pemilihnya kepada dosen pembimbing atau penguji, gitu ya. Demikian video kali ini, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.